Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi dengan Mang Dadan. Kali ini kita akan membahas tentang STP, yaitu Sewage Treatment Plant. Ya, dalam bahasa kitanya biasanya disebut dengan instalasi pengolahan air limbah atau biasa disingkat IPAL. Ya. Di mana STP ini yang terpilih, ya, ini merupakan sistem biofilter tercelup. Gitu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat paparan selanjutnya. Oke. Yang menjadi dasar hukum daripada STP ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P68 strip miring, ya, Men LHK strip miring Setjen strip miring Kum titik, ya, 1 strip 8 strip miring 2016 tentang baku mutu air limbah, ya. Baku mutu air limbah domestik tersendiri, ya. Parameter pH, ya, satuannya tidak ada, ya. Kadar maksimum, ya, ini rentangnya antara 6 sampai 9. Berikutnya BOD, ya. BOD dalam miligram per liter, ya. Nilainya 30. Kemudian COD yaitu 100 mg per liter. TSS, ya, total suspended solid, ya, 30 mg per liter. Minyak dan lemak 5 mg per liter. Amoniak 10 mg per liter. Dan total coliform itu 3000, ya, per 100 ml. Ya, dan debit, ya, itu 100 liter per orang per hari. Ya, debit ini maksudnya dalam perencanaannya kurang lebih, ya, dihitung 100 liter per orang per hari. Keterangan rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, peniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, pemukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL pemukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, ya, stasiun kereta, ya, terminal, dan lembaga pemasyarakatan. Ya, ini bangunan-bangunan yang harus mematuhi ketentuan baku mutu air limbah domestik yang disebutkan tadi. Berikutnya, ini diagram, ya, contoh STP 50 meter kubik per hari. Ya. Jadi air limbah tuh, ya, yang dari ini kebetulan waktu itu ada proyeknya, itu proyek memperbaiki dan mengganti, ya, karena IPAL yang existingnya itu pecah dan bangunannya juga itu mengalami penambahan, ya, dari air bekas, air kotor ini masuk ke grease trap, ya, terlebih dahulu. Jadi bukan grease trap, maaf nih, grease chamber, ya. Kemudian air lemak nih masuk ke dalam grease trap, ya, masuk ke dalam bak ekualisasi. Dari bak ekualisasi dipompa ke bak pengendapan awal. Ya, dari bak
pengendapan awal masuk ke tangki anaerob ya. Oke, ini masuk ke sini ya, turun ke bawah ya, masuk lagi, kemudian masuk naik lagi. Di sini ada diffuser. Kalau diffuser ini diffuser cadangan ya, jadi diaktifkan pada saat peak load ya. Oke, berikutnya masuk lagi ke sini ya, dan ini adalah bak pengendapan akhir. Kemudian masuk ke dalam bak klorinasi dan terus dibuang ke drainase. Nah, kayak ini adalah blower pump ya, blower 1, blower 2. Nah, ini ke sini, yang satu lagi sini. Terus ada ini manifoldnya ya, buah balap yang dibuat sedemikian rupa sehingga ini bisa saling menggantikan blower ini. Nah, kemudian juga ini dari STP yang sementara ya, ketika bangunan ini dibuat ya, penambahan ini STP tersebut akan dibongkar. Selama pembongkaran ini akan dibuat STP sementara nih sifatnya ya. Ini terbuat dari tandon-tandon air 5.000 liter, 5.000 liter, 5.000 liter, 5.000 liter. Dan ini menggunakan media yang berupa biobol gitu ya. Biobol. Jadi terus diaerasi ya, yang biasa kita sebut dengan MBBR, yaitu moving bed bioreactor. Ya, ini difungsikan ya ketika saat terjadi pembongkaran STP lama. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini grease trap ya, kemudian masuk ke equalizing tank. Kemudian di sini ada grid chamber ya, ini yang dari kitchen, ini yang dari bangunan lama dan bangunan baru nantinya masuk ke sini ya. Dari sini masuk ke bak pengendap awal, kemudian ke dalam reaktor, kemudian di sini ada proses aerasi masuk ke reaktor, terus ke pengendap akhir klorinasi, dan ini ya overflow ke saluran ya. Konstruksinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini prinsip pengolahannya, secara proses pengolahan secara biologis ya, dengan media ya. Media itu kurang lebih seperti ini ya. Ini air limbah ya, melalui media penyangga. Apa itu media penyangga ya? Itu tempat melekatnya atau tempat hidupnya bakteri ya pada ipal. Jadi bakteri ini sebagian ada yang tercampur dengan air limbah, dan sebagian lagi ada yang melekat ya, yang membentuk lapisan biofilm gitu. Ya, lapisan dari biofilm. Kemudian polutan ya, polutan pada air limbah ini itu dimakan sama bakteri ini ya, dimakan ya, dan hasil olahannya itu yaitu berupa air bersih salah satunya, dan gas-gas lainnya yang dibuang ke udara. Nah, apa itu biomedia? Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah lembaran plastik ya, lembaran plastik yang disebut dengan biomedia ya. Luas permukaan ya. Ini spesifikasinya itu ya.
luas permukaan per volume, ya. Ini per 1 meter kubik, ya, luas permukaannya 154. Ini ada juga model yang kedua itu, ya, ini lebih rapat lagi, 224, ya, meter persegi per meter kubik. Dimensinya nih 100 cm kali 60 kali 60. Ketebalan 0,2 mm sampai 0,4 mm. Warnanya bening atau hitam. Ya, kemudian ada parameter lain, ya, yaitu tensile strength, ya, flexural modulus, flexural strength, dan maximum operation temperature. Ya, di sini ya temperatur maksimalnya di 55. Kalau lebih dari itu kita akan melewat, ya. Oke. Nah, ini ya. Ya, dalam kondisi baru, ya, ini seperti ini. Kalau yang tadi contoh yang warnanya hitam, yang ini contoh yang warnanya bening. Ini plastik ini biasanya terbuat dari bahan PVC yang melewati proses pembuatan, ya, dicetak dengan metode vacuum forming. Ya. Ya, ini kalau lagi digunakan itu seperti ini. Ya, ini ketika diangkat, kemudian, ya, media dalam ini biomedia tuh, ya, tempat tumbuhnya bakteri kurang lebih seperti ini. Ini ada poros, rongga-rongga gitu, ya. Ya, air nanti mengalir ke sini, ya. Nah, kalau diperbesar, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini lapisan plastiknya. Ya, dalam tas plastik itu tumbuhlah lapisan layer-layer, ya, yang disebut dengan biofilm, ya, seperti ini. Ini adalah koloni bakteri, ya, yang jumlahnya itu udah miliaran per titiknya itu, ya. Per sentimeter persegi itu mungkin, ya, jumlahnya miliaran gitu. Dan makin kesini itu makin lama makin menebal, makin menebal, makin menebal, makin menebal gitu. Jadi sebagian ada yang ikut larut di dalam air limbah itu sendiri, yang sebagian lagi melekat di sini. Ini yang disebut dengan lapisan biofilm. Ya. Air limbah itu dari bawah bergerak sini pelan gitu, ya, naik ke atas melewati bakteri, dan oleh bakteri ini air limbah itu dimakan gitu. Karena air limbah itu sendiri, ya, memiliki kandungan organik yang cukup tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini media tadi, ya. Ini bahan baku, bahan plastik tadi, permukaannya seperti ini. Ya, kemudian pada permukaan ini tumbuh bakteri, ya, yang membentuk lapisan. Makin lama makin tebal ini, ya. Makin lama makin tebal sampai ketebalan maksimum gitu, ya, sampai sini. Ya. Nah, ya, kalau di sini kan ada gambar skematik, ya, yang menggambarkan, ya, dari sini sampai sini itu lapisan mikroorganisme atau yang populer disebut lapisan biofilm, ya. Kalau yang paling sederhana itu, ya, contoh yang paling sederhana itu lapisan biofilm yang menempel pada gigi kita, ya. Tuh, kalau dalam bahasa sini mah, ya, sering disebut dengan jigong gitu, ya, gitu, ya. Ya, kalau pagi-pagi, ya, di gigi kita tuh terasa ada lendir yang menempel gitu. Nah, itulah yang disebut dengan lapisan biofilm. Ya, itu terbentuk karena bakteri-bakteri pengurai, ya. Pengurai. Kemudian lapisan ini, ya, ada yang membagi menjadi dua zona, ya. Ada zona anaerob, juga ada zona aerob. Ya, sebagian juga ada yang menambahkan zona anoksik gitu, ya.
Zona aerob itu dari sini ke sini. Ini adalah lapisan airnya ya. Kemudian ya lapisan aerob. Ini dari sini sampai sini itu masih terkandung kandungan O2 atau oksigen ini. Ya. Kemudian ini limbah. Limbah ini yang mengandung BOD. Ya. Mengandung unsur N. Ya. Nitrogen, kemudian P, fosfor, dan nutrien lainnya. Ya. Kemudian ada juga NH4, ya, NH4. Ya, di sini, ya, dimakan sama bakteri, ya, bakteri. Dan ini keluarnya itu dari sini ya, dari lapisan anaerobik itu keluar gas H2S. Ya, kemudian dari sini juga keluar air. Ya, jadi mereka memakan limbah dan bakteri ini kemudian mereka hasil dari pencernaan itu, ya, limbah yang mereka makan itu keluarnya air bersih, yaitu H2O. Ya, selain itu keluar juga gas karbon dioksida. Ya, kemudian keluar juga gas nitrogen. Kemudian NO2 dan NO3. Ya. Nitrit dan nitrat, ya, serta senyawa hasil metabolisme yang lain. Ya, ini luar biasa sekali ya. Ini karya agung ini ya, dari Allah yang Maha Pencipta ya, menciptakan sistem yang sedemikian rupa ya. Yang untuk kestabilan alam gitu ya. Ada limbah, kemudian ada juga ya makhluk-makhluk yang diciptakan untuk menguraikan limbah tersebut ya. Nah, ini juga hampir sama dengan tadi. Kalau tadi digambarkan ya medianya itu secara vertikal ya. Nah, kalau ini medianya digambarkan secara horizontal. Ya. Ini lapisan air ya. Amonia berasal dari limbah pertanian, limbah domestik dan limbah industri. Ya, ini dari lapisan air itu mengandung amonia ya. Ini yang diceritakan di sini itu namanya proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Nah, dari amonia itu melewati proses nitrifikasi ya. Ya, berubah jadi NO2 ya. Jadi N2O dilepaskan ke udara. Nih. Ya. NO2 ya, kemudian berubah jadi NO3 ya. Ya. Kemudian ini denitrifikasi ya, NO3 ya. Berubah jadi NO2, kemudian jadi N2O ya. Ini kemudian dilepaskan ke udara ya. Kemudian jadi N2, ini juga sama dilepaskan ke udara. Ya, yang proses ini ya terjadi di zona anaerobik dan zona aerobik. Oke. Nah, ini mungkin kurang jelas ya. Tapi ini reaksi kimia yang terjadi pada lapisan-lapisan biofilm tersebut. Ya, ini bisa dilihat ya. Ini lapisannya tipis ya. Biasanya kalau awal-awal STP itu beroperasi ya, ini bakterinya belum menempel, kemudian menempel sedikit ya.
sampai lebih tebal lagi ya, kemudian lebih tebal lagi dan lebih tegak lagi. Dan ini reaksi yang terjadi ya ketika ketebalan maksimum ya. Ya, jadi Masya Allah ini ya, luar biasa sekali ya. Semakin tebal ini reaksi kimia ya, reaksi biokimianya yang terjadi di sini tuh ya, jadi sangat kompleks ya. Ini kalau masih tipis seperti ini masih dalam state ya, atau dalam keadaan ya aerobik. Ini aerobik ya. Kemudian makin tebal ya, makin tegal tuh lapisannya ya. Jadi lapisannya ada yang ini aerobik ya, ini mikro ya, sampai paling ke bawah ini oksigennya makin ke sini makin tidak ada. Gitu. Oke, jadi model reaksi kimia dalam biofilm ya sebagai fungsi beban substrat ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya. Reaksi penguraian bahan pencemar dalam air limbah. Untuk bahan pencemar ya, karbon organik ya, dengan proses aerobik terjadi beberapa tahapan. Ya, satu, pembentukan sel sintesa ya dari karbon organik C6H12NO. Ya, ini nama lain glukosa mungkin ya, ini gitu ya. Dengan reaksi yang seperti ini gitu ya. Ya, menghasilkan nih CO2 ya. Kemudian H2O. CO2 itu karbon dioksida ya. Kemudian H2O ya, ini air. Kemudian di sini ada C5H7O2. Ya, ini merepresentasikan lah itu sel-sel pada mikroba ya, gitu. Gitu. Jadi ini limbah ya. Limbahnya dari karbon organik ya, dengan amonia ini ditambah dengan oksigen ya. Itu menghasilkan sel itu pertumbuhannya ya, mikroorganisme ya. Berikut CO2 ya, ini buangan pernapasannya gitu ya, dengan H2O ini air itu yang keluar yang mungkin sebagai keringatnya dia ya, gitu ya, termasuk hasil ekskresinya ya. Ini pun diproses lagi oleh bakteri yang bakteri ini wah luar biasa banyaknya dengan luar biasa banyak ya jenisnya gitu ya, sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya, ini juga hasilnya sama ya, ini CO2 kemudian amonia kemudian air. Nah ya, yang amonia ini teroksidasi ya, jadi NH4 ya, dari NH3 jadi NH4, kemudian ditambah dengan oksigen ya, O2 ya. Ya, kemudian ini dimakan oleh bakteri ya. Ya, yang paling terkenal itu ya bakteri Nitrosomonas jenisnya ya. Untuk nitrifikasi itu ya. Ya. Yaitu bakteri Nitrosomonas ya, dengan bakteri Nitrobacter ya, yang mengubah amonia ya menjadi nitrit, kemudian nitrit dimakan lagi ya oleh Nitrobacter ya, ya menghasilkan ini NO3, menghasilkan nitrat
ya. Dan nitrat ini ya ditambah dengan bahan organik ya di tengah dengan hidrogen ini ya mengalami proses yang disebut dengan denitrifikasi ya, berubah menjadi CO2, itu gas karbon dioksida ya dilepaskan ke udara, kemudian nitrogen ya, nitrogen juga berbentuk gas ya, dan H2O. H2O ini apa? Air. Ya, kurang lebih secara sederhananya ya digambarkan dalam reaksi kimia ya kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi proses ini terjadi melalui proses biologis ya. Ini tidak ada tambahan zat kimia ataupun lain-lainnya. Jadi hanya menyimpan cairan yang mengandung bahan-bahan pencemar organik tadi ya di dalam suatu wadah, kemudian dibiarkan dalam waktu tertentu, dialirkan dengan kondisi tertentu ya, dibuat aliran yang laminar, lambat gitu ya. Kemudian dilewatkan ke dalam satu media, kemudian ke dalam situ juga diinjeksikan udara yang mengandung di dalamnya oksigen, jadilah reaksinya kurang lebih seperti ini. Ya, ini mikroorganisme dalam STP ya. Ada bakteri ya, ada protozoa, ada fungi ya, atau panjai atau jamur ya, gitu ya. Ada rotifier, kemudian ada nematoda. Ya. Jadi keberadaan mikroorganisme ini menunjukkan kondisi daripada proses pengolahan limbah itu sendiri ya. Kalau sudah adanya rotifier dengan nematoda ya, biasanya mengindikasikan bahwa sistemnya sudah stabil gitu. Nah, ini gambar-gambarnya ya dari mikroorganisme tersebut. Nah, ini juga sama ya. Gambar-gambarnya kalau dipakai mikroskop gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ini membentuk apa? Cacing dan lain-lain ya gitu. Nah, berikut ini ada satu video ya, video ini biasanya mengambil sampel air limbah ya, kemudian ke dalam gelas ke dalam kaca gitu ya, menggunakan pipet ya, kemudian diamati dengan mikroskop. Nah, ini rotifier ya, ini kalau udah ada rotifier seperti ini ya menandakan sistemnya sudah stabil gitu. Suctoria ya, kemudian ada amuba ya. Nah, ini yang besar nih ukurannya, walaupun besar juga tetap tidak terlihat. Ini tardigrade ya, atau disebut juga water beer atau beruang air ya. Tardigrade yang cukup ikonik ya hewan ini ya. Silakan saja browsing ya di situ di Google ya, apa itu tardigrade. Ini mikroorganisme yang ukurannya lumayan besar nih. Jadi pemangsa tingkat tinggi nih di alamnya gitu ya. Di alam mikroorganisme.
Jadi genusnya itu ada berupa tumbuhan ya, ada juga yang berupa hewan gitu, mikroorganismenya. Ini diperbesar lagi gitu kan. Crawling ciliate. Oke, ini luar biasa kompleks sekali ya. Ini ya, tapi mata manusia ini tidak bisa melihatnya. Kalau kita bisa melihat ini mungkin ngeri ya, nggak bisa pergi kemana-mana ya sekeliling kita nih, karena sekeliling kita nih ya yang kita lihat bersih gitu ya, ternyata wah dihuni oleh makhluk-makhluk yang apa yang luar biasa nih ya gitu. Kalau kelihatan mungkin yang mengerikan gitu ya kalau diperbesar. Ini tardigrade ya. Oke. Nah, ini keunggulannya dari proses mikrobiologis atau biofilm ya. Pengoperasian dan pemeliharaannya mudah. Terus lumpur yang dihasilkan relatif lebih sedikit ya. Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. Kemudian tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi. Ya, pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan kecil. Kemudian hemat energi listrik. Ya, kenapa hemat ya? Karena prosesnya ini sebagian dilakukan oleh makhluk hidup. Ya, jadi tidak memerlukan banyak energi listrik. Energi listrik itu hanya diperlukan untuk mensuplai udara ke dalam cairan limbah tersebut. Ya, dalam satu mesin yang disebut dengan air blower ya. Kemudian ada juga pompa air, ya, pompa air limbah untuk memindahkan air limbah dari bak satu ke bak yang lainnya yang tidak bisa dilakukan dengan gravitasi. Ya, kalau terpaksa digunakan pompa. Jadi tetap menggunakan listrik, cuma listriknya lebih sedikit. Ya. Terus sebab yang lain karena mikroorganisme tersebut itu melekat di media. Jadi kan ada yang sistemnya pengolahan tercampur, ada yang melekat. Kalau yang tercampur ini pakai biologis juga, secara biologis juga, tetapi bakterinya ini nanti terbuang bersama dengan air limbahnya. Tapi kalau yang melekat ini bakterinya diem di situ, nggak kebuang gitu. Jadi relatif lebih stabil. Ya. Ini contoh hasil uji lab. Ya. Nah ini spesifikasi atau baku mutunya ya, seperti yang sudah kita utarakan di awal presentasi ini. Ya, ini parameternya ini dengan nilai seperti ini. Dan ini hasil pengujiannya. Ya, ini masih di bawah ambang batas semua, gitu. Ya. Oke, cukup sekian. Ya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya Mang Dadan ya mengucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.